Halo semuanya, pernah nggak sih kalian benar-benar mikir tentang salah satu topik paling mendasar buat kita semua? Nah, di ulasan kali ini, kita bakal membedah beberapa sumber klasik untuk memahami sesuatu yang super fundamental, bukti eksistensi Allah. Kadang, teologi itu kesannya abstrak banget kan? Kayak teori di awang-awang. Tapi hari ini, kita bakal lihat gimana keyakinan kita itu sebenarnya berakar sangat kuat dari hal-hal nyata yang bisa kita amati setiap hari. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal bahas dua jalan utama untuk mengenal Sang Pencipta, melihat alam semesta sebagai bukti nyatanya. Habis itu, kita bongkar mitos seputar gerhana dan kematian, memahami gerhana sebagai tanda kekuasaan Allah yang sesungguhnya, dan ditutup dengan kesimpulan. Yuk, langsung aja kita mulai. Bagian pertama, dua jalan mengenal Sang Pencipta. Di sini kita bakal lihat kalau ulama klasik itu ternyata nggak menganggap teologi sebagai teka-teki yang membingungkan, tapi justru sebagai sebuah sains observasional. Coba deh perhatikan kutipan dari kitab Al-Fawaid karya Ibnu Qayyim ini. Teks ini brilian banget dalam memberikan fondasinya. Kalau kalian pernah nanya dalam hati, gimana sih sebenarnya cara kita dituntut untuk benar-benar mengenal Sang Pencipta? Nah, teks ini ngasih jawaban yang sangat praktis dan terstruktur. Nggak cuma sekedar teori. Bunyi kutipannya kurang lebih gini. Allah mengajak hamba-hambanya untuk mengenalnya melalui dua cara. Nah, tolong perhatikan kata mengajak di situ. Ini penting banget. Ini bukan sekedar dogma buta yang harus kita telan mentah-mentah loh. Ini adalah sebuah undangan terbuka. Undangan buat kecerdasan kita untuk secara aktif mencari dan menemukan bukti tersebut. Terus, apa aja dua cara itu? Pertama, dengan mengamati dan merenungkan ciptaannya di alam semesta, atau yang sering kita sebut ayat kauniyah. Kedua, dengan merefleksikan teks-teks suci dalam Al-Quran, alias ayat kauliyah. Jadi, bukti terbesarnya itu justru ada pada harmoni antara apa yang kita lihat secara nyata di alam semesta dan apa yang kita baca di kitab suci. Make sense kan? Masuk ke bagian 2, alam semesta sebagai bukti nyata. Sekarang kita bakal lihat gimana konsep tadi bekerja secara praktis dan jadi bukti yang tak terbantahkan. Teks Al-Fawaid yang kita bahas tadi itu merujuk langsung ke surat Al-Baqarah ayat 164. Menariknya, ayat ini nggak nyuruh kita ngebayangin hal-hal gaib loh. Malah sebaliknya, kita disuruh ngelihat realita di depan mata kita. Luasnya langit dan bumi, presisi pergantian siang dan malam, hukum fisika yang bikin kapal raksasa bisa ngapung di laut, dan pastinya siklus air pas hujan turun. Skala kosmos yang luar biasa ini secara harfiah disajikan sebagai bukti nyata buat orang-orang yang mau berpikir. Jadi poin krusialnya tuh gini. Keimanan itu bukanlah sesuatu yang buta. Eksistensi Allah itu justru didorong oleh observasi dari elemen-elemen fisik yang bersentuhan dengan kita setiap hari. Hujan yang membasahi wajar kalian, atau perubahan warna langit dari terang ke gelap pas sunset, itu semua adalah argumen kosmologis yang lagi berjalan secara real time. Semuanya menuntut kita buat benar-benar mengamati. Lanjut ke bagian 3, mitos gerhana dan kematian. Nah, mari kita lihat satu studi kasus sejarah yang super menarik di zaman Nabi Muhammad, di mana sains observasional berhadapan langsung dengan tahayul. Coba kalian bayangin situasi yang penuh drama saat itu. Putra Nabi Muhammad yang bernama Ibrahim meninggal dunia. Dan di hari yang sama, kebetulan banget terjadi gerhana matahari total. Wah, kebayang dong masyarakat waktu itu langsung heboh. Tahayul meledak. Mereka bilang matahari redup karena ikut bersedih atas kematian anak sang nabi. Ini tuh momen kritis di mana mitos gampang banget mengambil alih dan bahkan bisa jadi agama baru. Tapi apa yang terjadi? Nabi justru bangkit dan menegakkan kebenaran rasional yang nolak mentah-mentah tahayul itu. Di rekaman sejarah asli dari Syahi Ibnu Khuzaimah ini, momen tersebut diabadikan dengan jelas. Padahal ya, kalau dipikir-pikir, Nabi bisa aja diam atau malah manfaatin mitos itu buat ningkatin status personal beliau. Tapi enggak. Beliau malah naik ke atas mimbar dan secara aktif ngoreksi tahayul masa tersebut. Beliau meluruskan pemahaman mereka bahwa alam semesta itu beroperasi bukan karena emosi atau kejadian hidup matinya manusia, tapi murni karena ketetapan Sang Pencipta. Bagian 4, gerhana sebagai tanda kekuasaan Allah. Disinilah letak penjelasan teologis yang sebenarnya. Dengerin baik-baik pernyataan Nabi yang sangat mendalam ini. Beliau bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Keduanya tidak mengalami gerhana karena kematian atau hidupnya seseorang. Wow, ini luar biasa banget sih. Pernyataan ini benar-benar nyabut akar tahayul dari fenomena astronomi dan mengembalikannya ke posisi aslinya sebagai bukti eksistensi nyata, sebuah tanda yang dikendalikan dengan sangat presisi oleh Allah. Dan ini ngasih gambaran brilian kenapa astronomi dan observasi alam itu penting banget.
Teks dari Syahih Ibnu Khuzaimah ini memperjelas kalau gerhana itu adalah tanda kekuasaan Allah. Sebuah fenomena yang sengaja dirancang buat bikin kita ngerasa kagum, buat nyadarin betapa kecilnya kita di alam semesta ini, dan supaya kita memperbarui tobat kita. Jadi alam semesta itu bereaksi bukan untuk mengiringi drama manusia, melainkan untuk memamerkan kebesaran penciptanya. Makanya, mengenali bukti eksistensi ini butuh respons yang aktif dari kita. Nabi ngasih instruksi yang spesifik banget tentang apa yang harus kita lakuin pas ngadepin fenomena kosmik ini. Puji Allah, agungkan Dia, dan dirikan sholat gerhana. Lihat kan polanya? Kita ngelihat kejadian alam yang epik, akal kita memprosesnya sebagai bukti nyata adanya Sang Pencipta, dan tubuh kita langsung meresponsnya dengan ibadah. Oke, kita sampai di bagian 5 sekaligus kesimpulan kita. Membaca tanda semesta. Kesimpulan utama yang bisa kita tarik dari seluruh pembahasan kita hari ini adalah mengenal Allah itu sama sekali bukan hal yang pasif. Ini adalah sebuah sains observasional yang sangat aktif. Bukti paling nyata dari eksistensi Allah bisa kita temukan dengan menggabungkan pemahaman kita terhadap teks suci dengan observasi langsung kita terhadap langit, bumi, dan semua peristiwa alam. Harmoni yang indah antara apa yang tertulis di halaman kitab suci dan apa yang terhampar megah di atas langit sana, itulah bukti terbesarnya. Sebagai penutup ulasan ini, saya mau ninggalin satu pemikiran buat kalian. Nanti malam ketika kalian melangkah keluar rumah, saat kalian menatap langit malam, apakah kalian cuma akan melihat titik-titik cahaya yang acak? Atau kalian akan mulai melihat sebuah pesan besar yang sengaja dibentangkan untuk kalian baca? Ingat ya, alam semesta ini selalu berbicara. Pertanyaannya sekarang cuma satu, apakah kita mau memperhatikannya?